Selamat siang Pak Abe dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi liberal. Kondisi ekonomi di Indonesia ini pada masa demokrasi liberal sangat buruk. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama ini setelah pengakuan kedaulatan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia harus menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan pada hasil KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah. Terus yang kedua ini ada politik keuangan Indonesia tidak dibuat oleh Indonesia melainkan ke Belanda. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli ekonomi yang cukup untuk mengintegrasikan ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Terus defisit yang dialami Indonesia mampu ditanggulangi pemerintah dengan melakukan pinjaman luar negeri sebesar 1,6 miliar. Melalui sidang Uni Indonesia Belanda disepakat adanya kredit sebesar 200 juta dari Belanda. Adapun latar belakang dari pemberlakuan kredit ini adalah untuk menutup masalah jangka pendek yang harus diselesaikan, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Untuk masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk kesejahteraan yang rendah. Terus usaha untuk memperbaiki perekonomian ini yang pertama ada Gunting Syafuruddin untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 triliun. Pemerintah di bawah Menteri Keuangan Syafuruddin ini perawi negara mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai uang sebesar dari atas dasar surat keputusan Menteri Keuangan nomor PU 1 tanggal 19 Maret 1990. Tindakan ini diberlakukan dengan cara mengubah uang dengan nominal 2,50 ke atas menjadi separuhnya. Dengan kebijakan ini, rakyat kecil tidak memiliki uang di atas 2,50 ke atas tidak dirugikan, karena yang memiliki uang dengan nominal tersebut hanya orang menengah ke atas. Terus di sini ada latar belakang demokrasi liberal di Indonesia tahun 1950 sampai 1999. Muncul dari keinginan membangun negara demokrasi pasca kemerdekaan, dorongan tokoh muda seperti Sultan Syahrir untuk sistem multipartai dan inspirasi dari Barat. Latar belakang demokrasi liberal di Indonesia tahun 1950 sampai 1999. Muncul dari keinginan membangun negara demokrasi pasca kemerdekaan, dorongan tokoh muda seperti Sultan Syahrir untuk sistem multipartai dan inspirasi dari Barat yang diwujudkan dengan kembali negara kesatuan, penempatan UUD sementara 1990 serta memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik. Namun juga dipicu masalah seperti ketidakstabilan kabinet akibat konflik partai dan tantangan ekonomi politik nasional.